Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini adalah hari keempat pelaksanaan PSBB di Kabupaten Lebak. PSBB ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 84 Tahun 2020. Memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah membatasi kegiatan tertentu dan gerak orang atau barang dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Yang kedua adalah meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Yang ketiga, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19. Dan yang terakhir adalah menangani dampak sosial dan ekonomi akibat penyebaran COVID-19. Nah, apa yang harus dilakukan oleh warga pada saat PSBB ini? Yang pertama itu adalah harus menggunakan masker manakala terpaksa keluar rumah menemui orang-orang yang tentu kita sendiri tidak tahu apakah orang itu sudah terinfeksi atau bukan. Oleh karena itu, ketika terpaksa keluar rumah maka wajib menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan secara teratur dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, melakukan pembatasan fisik, pembatasan sosial atau disebut dengan social distancing. Dan yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan melaksanakan pola hidup yang sehat dan bersih. Nah, apa saja yang dibatasi dalam kegiatan PSBB? Itu ada 7. Yang pertama, kegiatan pendidikan. Kedua, kegiatan keagamaan. Ketiga, kegiatan sosial budaya. Keempat, kegiatan ekonomi dan perdagangan. Kelima, kegiatan di tempat kerja. Keenam, kegiatan di fasilitas umum. Dan yang ketujuh, kegiatan di alat transportasi. Dan kita mulai dari bidang pendidikan. Nah, untuk bidang pendidikan, maka selama PSBB, sekolah tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, sekolah melaksanakan kegiatan dengan melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah atau disebut dengan belajar dari rumah. Nah, kalau terjadi pelanggaran, maka kepala sekolah atau pengurus dari lembaga pendidikan itu mendapatkan sanksi dari pemerintah daerah. Namun, bagi lembaga pendidikan keagamaan berasrama masih boleh menyelenggarakan pendidikan tatap muka di asrama itu asal dengan menjaga protokol kesehatan sesuai dengan perundang-undangan. Kalau terjadi pelanggaran, maka seperti di sekolah, maka pimpinan ke lembaga itulah harus bertanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten Lebak. Selanjutnya, untuk kegiatan bidang keagamaan yang tidak diperbolehkan adalah yang pertama, merayakan peringatan Hari Besar Agama. Sekali lagi, yang pertama, selama PSBB ini kita tidak boleh merayakan Hari Besar Agama. Yang kedua, tidak boleh menyelenggarakan pengajian rutin mingguan atau bulanan tingkat desa atau kecamatan. Sekali lagi ya, jangan salah paham. Yang dilarang itu adalah pengajian rutin tingkat desa atau kecamatan. Kalau di daerah masing-masing, di musola masing-masing, masjid masing-masing, lingkup RT masih bisa, tetapi dengan menjaga protokol kesehatan. Bagaimana dengan pengajian perorangan di masyarakat? Boleh, tetapi kapasitas 50%. Jadi kalau diselenggarakan di rumah, kapasitas riungan misalkan 10 orang, nah sekarang paling banyak ya 5 orang terpaksa. Kalau di musola maksimal riungan itu misalkan 30 orang, maka pada saat PSBB ini maksimal 15 orang. Jadi masih tetap boleh untuk pengajian perorangan. Nah, kalau terjadi pelanggaran, maka kegiatan itu bisa saja dihentikan atau dibubarkan. Sementara penyelenggaranya dikenakan denda. Begitu juga dengan para peserta yang hadir di sana. Kegiatan ketiga yang dibatasi adalah kegiatan sosial budaya. Nah, ini yang rawan sebenarnya. Apa saja yang dilarang kegiatan sosial budaya? Yang pertama,
tidak boleh mengadakan resepsi. Padahal kita ketahui bulan Maulid itu adalah bulannya resepsi pernikahan. Tetapi selama PSBB, Ibu Bupati menyatakan tidak boleh melaksanakan resepsi. Yang kedua, tidak boleh menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan atau hiburan. Ya, hiburan setempat atau kepariwisataan tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga menyelenggarakan kegiatan olahraga lebih dari 4 orang. Beberapa daerah kemarin yang menyelenggarakan lomba voli ibu-ibu terpaksa sekarang tidak boleh selama PSBB ini. Nanti saja ditunda setelah PSBB selesai. Karena olahraga tidak boleh dilakukan lebih dari 4 orang. Kemudian yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang berhubungan dengan agenda politik. Meski di Lebak tidak ada pilkada, tetapi bisa saja orang yang dari luar kabupaten melaksanakan di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, ini kegiatan dilarang. Dan yang terakhir untuk bidang sosial budaya, bahwa kegiatan lainnya jika diikuti oleh lebih dari 4 orang itu tidak diperbolehkan.